Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Widiroro Cahyani, NIM 211301011, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Iman kepada Qadar dan Qadar. Qada dan Qadar. Qada maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah pada makhluknya, baik berupa ciptaan, penendian, maupun perubahan terhadap sesuatu. Sedangkan qadar maknanya adalah sesuatu yang telah ditentukan Allah sejak zaman azali. Dengan demikian, qadar ada lebih dulu kemudian disusul dengan qada. Pengertian qada dan qadar menurut bahasa. Qada memiliki pengertian yaitu hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Menurut istilah Islam, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan ridhanya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk. Sedangkan qadar artinya qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, ukuran. Adapun menurut Islam, qadar perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan ridhonya. Artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Definisi qada dan qadar serta kaitan di antara keduanya. Yang pertama ada qadar. Qadar atau yang diberi harakat pada huruf dalnya ialah qadar atau kepastian dan hukum, yaitu apa-apa yang telah ditentukan Allah Azza wa Jalla, dan qadar atau kepastian dan hukum-hukum dalam berbagai perkara takdir adalah merenungkan dan memikirkan untuk menyamakan sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengetahui bahwa semua itu akan terjadi pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan pengetahuannya dan dengan sifat-sifat tertentu pula. Maka hal itu pun terjadi sesuai dengan apa yang telah ditentukannya atau ilmu Allah, catatan atau takdirnya terhadap segala sesuatu, kehendaknya dan penciptaannya terhadap segala sesuatu tersebut. Yang kedua ada qada. Qada menurut bahasa ialah hukum, ciptaan, kepastian, dan penjelasan. Asal maknanya adalah memutuskan, menentukan sesuatu, mengukuhkannya, menjalankannya, dan menyelesaikannya. Maknanya adalah menciptakan. Kaitan antara qada dan qadar. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan qadar ialah takdir, dan yang dimaksud dengan qada ialah pencipta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Dia menjadikannya 7 langit. Dikatakan jika keduanya berhimpun, maka keduanya berada di mana masing-masing dari keduanya mempunyai pengertian sebagaimana yang telah diaturkan dalam 2 pendapat sebelumnya, di mana jika salah satu dari keduanya disebutkan sendirian, maka yang lainnya masuk di dalam pengertiannya. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat manusia untuk beriman kepada qada dan qadar atau takdir, yang tentu mengandung banyak fungsi atau hikmah atau manfaat, yaitu antara lain: A. Memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta adalah Tuhan yang Maha Esa, maka Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Yang B. Menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hukum alam. C. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Menumbuhkan sikap perilaku dan terpuji serta menghilangkan sikap serta perilaku tercela. Yang D. Mendorong umat manusia atau umat Islam untuk berusaha agar kualitas hidupnya meningkat sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Ciri-ciri orang beriman kepada qada dan qadar. Seseorang muslim yang percaya akan adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya memiliki tingkatan ketaatan yang tinggi karena ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkut hidup di dunia dan di akhirat.
Adapun ciri-ciri orang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi serta meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha dan bekerja secara maksimal. Yang ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyeluruh dan berdoa. Yang keempat, mengisi kehidupan di dunia dengan hal-hal positif untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Yang kelima, memperhatikan dan merenungkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bersabar dalam menghadapi cobaan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.